Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan virtual ini dalam rangka mendiskusikan peran pemimpin dalam pendidikan pembelajaran. Jadi pada siang ini kita didatangi oleh fasilitator kita, yaitu Bapak Wahyono, yang mana beliau ini nanti akan mendampingi kita dalam melaksanakan diskusi tentang pembelajaran kita ini. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Wahyono kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak Windu yang sudah membuka acara ini. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillah baik. Bapak Ibu calon guru penggerak, hari ini saya selaku pengajar praktik ya, izinkanlah saya akan memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang rencana Bapak Ibu yang akan lakukan dalam rangka mewujudkan ya pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Untuk itu langsung saja saya akan izin ya share screen. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah tujuan daripada fasilitasi saya kepada Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak ya. Yang mana setelah kegiatan fasilitasi ini saya harapkan Bapak Ibu semuanya itu mampu merencanakan strategi-strategi apa saja ya dengan berbagi kepada rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, yang mana guru di sini memfasilitasi ya sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, untuk itu sebelum mulai kegiatan diskusi ini, saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada nggak Bapak Ibu memiliki rencana atau kegiatan dalam waktu yang akan datang untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat ya. Saya sudah kirimkan Jamboard, silakan untuk diisi ya dari pertanyaan yang saya sampaikan ini. Silakan Bapak Ibu diisi dulu Bapak Ibu. Saya akan share screen. Silakan Bapak Ibu sampaikan rencana Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah ada satu ya yang masuk, yaitu menerapkan pembelajaran tutorial teman sebaya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Bapak Ibu jika memiliki kendala dalam menulis pesan Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Jika terjadi kendala teknis dalam penulisan di Jamboard ini. Itu dari Bu Sri ada di kolom chat, Pak. Ada di kolom chat, baik. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah ada yang menyampaikan di kolom chat ya. Ada dari Bu Sri ya, yang mengatakan rencana beliau yaitu menampilkan teknik pembelajaran melalui audio visual. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mungkin jelaskan tentang rencana Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tuliskan, baik itu di kolom chat maupun di Jamboard. Silakan mungkin dari Bu Ina dulu mungkin ingin menjelaskan apa yang Ibu tulis tadi.
Baik Pak, terima kasih. Tadi saya menuliskan tentang tutorial teman sejawat. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bisa mencakup seluruh kemampuan belajar siswa. Jadi dengan adanya tutorial teman sejawat, yang mana mereka sebaya, mungkin anak-anak lebih nyaman untuk saling bertanya atau menanyakan hal-hal yang biasanya mereka malu menanyakan kepada guru, mereka akan lebih nyaman dan lebih fleksibel bertanya kepada rekannya yang memang sudah paham dengan materi yang dipelajari. Jadi menurut saya itu salah satu cara yang efektif untuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Lalu bagaimana dengan Bu Sri? Ya, terima kasih Pak. Pembelajaran berdiferensiasi di sini artinya bahwa karakteristik anak yang unik berbeda-beda begitu. Jadi ketika mereka dengan karakter yang unik tersebut menerima pembelajaran itu sudah pasti dengan cara mereka yang berbeda-beda. Menurut saya untuk teknik pembelajaran audiovisual ini lebih banyak disukai anak-anak. Mungkin hampir kalau kita persentase mungkin hampir di atas 50% anak lebih suka dengan audiovisual ini. Jadi saya lebih kepada rencana penggunaan teknik pembelajaran audiovisual. Terima kasih. Baik Bu Sri, apakah Ibu sudah melakukan observasi sebelumnya bahwa anak Ibu itu benar-benar tipe karakternya itu audiovisual, Bu? Iya, sudah saya lakukan. Sudah ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Sri. Lalu bagaimana dengan Bu Julita? Baik Pak, kalau untuk saya sendiri yaitu menugaskan siswa untuk belajar memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar, Pak. Misal kita belajar tentang bunga, kita cari aja bunga yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, Pak. Seperti itu supaya anak lebih paham karena bendanya ada di lingkungannya, Pak. Baik, Ibu Julita memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar ya, yang mana Bu Julita memanfaatkan bunga tadi. Baik Bu Julita, apakah untuk menentukan tema bunga ini, apakah anak ini diberikan kebebasan untuk menentukan judulnya sendiri, Bu? Disesuaikan, Pak. Kita bentuk bunga sempurna, atau misalnya tentang daun-daunan, Pak. Daun-daun sekitar yang kita manfaatkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Julita. Ya, mungkin dari Pak Windu. Bagaimana Pak Windu? Bagi saya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, untuk mengakselerasi terdepresiasinya pembelajaran, kita memanfaatkan tutor teman sebaya karena anak-anak mungkin akan cenderung lebih cepat karena punya psikologis yang sama. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwindu. Ya, nampaknya Pak Erwindu lagi di jalan nih ya. Ya, hati-hati Pak ya, semoga perjalanan Bapak selamat sampai tujuan. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, benar bahwa contoh-contoh yang Bapak Ibu sampaikan itu merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Jadi kita sesuaikan pembelajaran kita dengan kebutuhan anak. Nah, di sini ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan ya sebagai guru penggerak. Bagaimana sih cara mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu melakukan pemetaan dulu tentang kebutuhan belajar peserta didik kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu kesiapan belajar anak, kemudian minat belajar anak, dan profil belajar anak itu seperti apa. Ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan wawancara, atau mungkin observasi, dan survei dengan angket, dan lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu tentang latar belakang anak ini seperti apa, Bapak Ibu bisa langsung merencanakan nih pembelajaran yang berdiferensiasi ini harus seperti apa. Misalnya tadi Bu Sri bilang kan, katanya hasil survei Bapak Ibu tadi bilang bahwa di sekolah Ibu tuh anak-anaknya tipenya audiovisual. Di sini Ibu bisa belajar menggunakan YouTube misalnya. Atau Ibu memanfaatkan proyektor yang ada di sekolah Ibu menampilkan video yang ada gambar-gambar lucunya, kemudian yang ada menariknya, sehingga anak lebih bersemangat dalam
belajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengevaluasi dan merefleksi hasil dari kegiatan Bapak Ibu tersebut. Ya, apakah tadi Bapak Ibu menerapkan audiovisual itu benar-benar tuh bisa menarik perhatian anak, atau bahkan sebaliknya. Nah, jika itu bisa menarik perhatian anak, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Mungkin bisa berkreasi lagi dengan pembelajaran yang berdiferensi lainnya. Tetapi apabila Ibu gunakan audiovisual tadi, anak kok malah cenderung bosen ya, berarti observasi dari Bapak Ibu tadi ada yang harus diperbaiki. Mungkin karakter anak memiliki karakter yang berbeda, bukan tipe audiovisual yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, Pak. Ya, Bapak. Sudah jelas. Sudah jelas sekali. Ya, saya rasa hanya ini saja ya fasilitas dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa untuk merencanakan kegiatan Bapak Ibu yang berdiferensiasi ini. Saya akan melihat kembali ya pada minggu berikutnya tentang penerapan Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator Pak Wahyono. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi perhatian dan kita dan hari ini